Tadinya saya ingin mengajak kamu ke beberapa tempat lagi, tapi perkembangan kamu terlalu pesat. Jadi langsung saja ke tempat ini. Jelas, Albi. Kamu nyuruh aku ngelawan dia kan? Tanyaku. Tidak, Lang. Tapi boleh juga jika kamu ingin mencobanya. Aku belum mau mati muda. Bayangkan tubuhku yang kecil dan mungil ini harus ditimpa tangan Gasa yang super besar. Kamu tunggu di sini. Albi berjalan mendekat di bibir gua. Gasa, Gasa, panggilnya. Tanah ini bergetar hebat. Suara geraman terdengar menggema dari dalam gua. Aku bisa melihat ada dua bola mata merah memancar dari kegelapan. Untuk apa kalian datang ke sini? Gasa mengeluarkan suara yang membuat tubuhku bergetar. Saya hanya ingin memperkenalkan kamu dengan seseorang, balas Albi sembari melirikku. Kagak usah, Bi. Sumpah gak usah, tolakku. Kamu harus mencobanya, Lang. Tangan tengkorak berukuran luar biasa, besar dari dalam gua, menyusul kepalanya yang mungkin bisa dibilang seukuran rumahku. Aku mengenada menatap Gasa. Siapa yang mau nemuin saya? Tanyanya. Dia, Albi menunjukku. Ada apa kamu ingin menemui saya? Tanya Gasa. Nggak ada apa-apa, balasku. Gasa mengentakkan kaki, membuat tanah kembali bergetar. Kalian mengganggu waktu tidur saya. Ayolah, Bi, ucapku. Tak mau kalau sampai Gasa mengamuk. Kamu tenang saja, dia tidak akan bertindak macam-macam, saut Albi. Terus, kita di sini ngapain? Dari tadi masih belum mengetahui tujuan Albi mengajakku ke sini. Apa hanya untuk menonton Gasa? Saya pikir kamu akan berlari ketakutan saat melihatnya. Enggak dong, Timira lebih menyeremin daripada dia. Meski aku bisa melihat aura berwarna hitam pekat yang bentuknya seperti api membara. Namun Gasa tidak terlalu membuatku takut. Ya, paling hanya di awal saja. Jangan terlalu lama menatapnya. Kakek Abdullah tiba-tiba muncul di belakangku. Kakek, seruku. Dari mana saja? Saya mengawati kamu dari jauh, Lang. Oh, pantesan. Pas bayangan pedang langsung muncul. Ternyata kakek dengar. Itu bukan karena saya, tapi kamu sendiri yang bisa memanggil pedang Simitar, balas kakek Abdullah. Pedang apa tadi, kek? Aku tak mendengar namanya dengan jelas. Simitar, Lang, saut Albi. Oh, oke. Namanya tak begitu asing di telinga, seperti aku pernah bermain game yang menggunakan pedang itu. Terus ini Gasa mau diapain, kek? Kasihan makhluk sebesar itu malah tidak dipedulikan. Kakek Abdullah terbang perlahan mendekati wajah Gasa. Terjadi obrolan antara kedua yang membuat Gasa beberapa kali mengangguk. Pasti kakek Abdullah sudah merencanakan sesuatu. Gasa mulai bergerak dan masuk ke dalam gua. Kakek Abdullah pun turun perlahan. Yuk, kita pergi ke tempat berikutnya, ajaknya. Ia membuka sebuah portal yang membawa kami ke sebuah kawah di puncak gunung. Di mana ini, kek? Tanyaku. Gunung Merapi, balas kakek Abdullah. Wah, pasti mau ketemu Nyi Pelet. Sosok itu terlintas di pikiranku saat mendengar Gunung Merapi. Tidak, dia tidak tinggal di sini. Loh, jadi yang di sinetron itu beneran ada? Aku kira tayangan televisi itu hanyalah kisah fiktif belaka. Ada, Lang. Bahkan anaknya yang bernama Genderandong pun ada di sini. Kamu mau bertemu dengannya? Saut Albi.
Enggak ah, saya mengajak kamu ke sini untuk memberi hadiah, ucap kakek Abdullah. Wah, asik, seruku. Tapi tiba-tiba teringat dengan sikapnya kemarin. Ah, jangan-jangan ini cuma prank doang. Prank itu apa? Tanya kakek Abdullah. Bohongan. Saya tidak berbohong. Coba kamu lihat ke dalam kawah. Nggak bakal didorong kan? Aku masih belum sepenuhnya percaya. Tidak. Oke. Aku melangkah mendekati pinggir kawah. Mata ini terbelalak saat melihat ada kuda yang sedang berlari dengan santainya di dalam kawah. Kuda berwarna perak dengan tambahan aksen warna jingga yang berkobar-kobar seperti api. Kuda itu biasanya disebut jaran geni atau kuda api. Siapapun yang berhasil menangkapnya, maka akan menjadi pemiliknya. Jelas kakek Abdullah. Gimana cara nangkepnya, kek? Ngedeketin kawah pasti panas banget. Sejujurnya aku lebih takut terjatuh ke kawah dan terbakar. Terbang? Kamu sudah bisa terbang kan? Bisa sih, tapi kalau oleng dikit, biur, terjatuh. Percayalah dengan kemampuan kamu, Lang. Percaya sih percaya, tapi risikonya terlalu gede. Apa nggak ada kuda lain yang gampang ditangkap, kek? Atau kayak Albi, hasil giveaway? Kuda itu lebih kuat dari punya saya, Lang, saut Albi. Tukuran aja gimana? Tidak sopan menukar pemberian orang lain. Hah, ya udah deh. Aku bersiap-siap terjun ke kawah. Kamu lupa sesuatu, Lang, ucap kakek Abdullah. Aku menoleh. Apa, kek? Ini. Kakek memberiku tali bercahaya, tali panjang dan besar, tapi saat dipegang sangat ringan. Bismillah, gumamku seraya terjun. Aku melayang di atas jaran geni yang berputar-putar mengelilingi kawah. Padahal ukuran kawahnya sangat besar, tapi ia bisa mengelilingi dalam sekejap beberapa detik. Aku membuat simput terbentuk bulat di ujung jari, kemudian memutar-mutarnya di atas kepala, layaknya seorang koboi yang sedang menangkap kuda miliknya. Hap! Percobaan pertama gagal, kuda itu berlari terlalu cepat. Telat sekian detik saja ia sudah melesat jauh. Ku coba lagi dan masih gagal. Entah sudah berapa kali mencoba, masih gagal juga. Sempat terlintas ide yang sangat nekat, menabrak diri lalu naik ke atas punggungnya. Namun setelah dibayangin lagi, rasanya seperti ditabrak mobil F1, hancur lebur. Mata ini fokus mengamati pergerakan, mencari titik yang tepat untuk melempar tali. Hingga akhirnya berhasil menemukan satu titik di mana ia bergerak agak melambat. Oke. Aku terbang menuju titik itu dan mencoba melempar tali berkali-kali. Gagal. Larinya memang terlambat, tapi refleks gerakanku kurang cepat. Aku pun memikirkan cara lain. Kuperhatikan baik-baik. Ia berputar dalam satu lintasan yang sama. Ring. Tercetus sebuah ide menarik. Aku melayang tepat di atas lintasannya, kemudian mengulurkan ujung tali yang berbentuk lingkaran ke lintasan. Tali itu kugoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan. Setelah cukup bersabar, kepalanya berhasil jerat tali. Tubuhku malah ikut tertarik dan berputar-putar. Aku berusaha tetap dengan tenang dan fokus, sembari memegang tali dengan erat. Kemudian bergerak perlahan ke arah punggungnya dengan berpegangan pada tali. Berhasil! Kini aku sudah duduk di punggungnya, kuelus kepalanya perlahan, lalu meminta untuk naik ke bibir kawah. Gimana, kek? Tanyaku dengan senyuman mengembang, bangga sekali dengan apa yang telah kulakukan. Luar biasa, selama berbulan-bulan Albi selalu gagal menangkap kuda itu, balas kakek Abdullah. Kini ada kebanggaan tersendiri bisa mengalahkan Albi.
Saya tidak pernah memikirkan cara seperti itu. Kamu keren, Lang, ucapnya. Duh, jadi malu. Sekarang kamu latihan menggunakan pedang sembari menunggangi kuda, ucap kakek Abdullah. Latihannya nggak di sini, kek. Biasanya latihan kuda dilakukan di sebuah lapangan besar. Ya, bukan di sini. Kakek Abdullah menyentuh kepala Jaran geni. Tanpa aba-aba, aku sudah melesat dengan cepat menuju sebuah tanah kosong di tengah hutan. Kalian bisa latihan di sini. Albi naik ke atas kudanya, lalu mengeluarkan keris. Wih, keren, suara seruku. Ada yang lebih keren, kamu mau lihat, ucap Albi. Coba tunjukin. Albi melemparkan keris ke tanah. Dar! Tanahnya meledak dan berlubang besar. Gimana? Mantep. Aku memanggil pedang simitar dan mulai latihan. Ternyata sangat sulit sekali menggunakan pedang sembari menunggangi kuda. Beberapa kali terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Kulihat Albi sedang memacu kudanya sambil memegang keris dengan satu tangannya. Kakek! Panggilku seraya berhenti di depannya. Ya, balasnya. Kok pedang ini nggak punya kekuatan kayak keris Albi? Protesku. Kamu belum tahu kemampuannya pedang itu, Lang. Coba sini saya tunjukkan. Kakek Abdullah meminjam pedang simitar. Ia terdiam sejenak, lalu melakukan gerakan menebas ke udara. Dalam sekejap, deretan pohon yang ada di hadapannya tumbang, terbelah dua. Wow, amazing. Aku takjub dengan kekuatan pedang itu. Boleh aku coba? Boleh. Aku turun dari kuda dan mencoba melakukan gerakan yang sama. Wuss. Hanya ada angin berembus yang menggerakkan rerumputan. Kok nggak bisa? Tanyaku. Setiap melakukan sesuatu harus dimulai dengan doa. Oh. Aku menutup mata dan berdoa dalam hati. Kemudian mengulang gerakan tadi. Wuss. Dua pohon di hadapanku tumbang seketika. Berhasil, kek. Kalau kamu rajin latihan, mungkin kamu akan bisa membuat hutan ini. Oke, mulai sekarang aku akan giat berlatih. Hari ini aku harus mengikuti kegiatan kampus di Bandung. Dari tadi Gilang terus menerorku dengan pesan WhatsApp. Kapan kamu pulang, Bi? Gilang kembali mengirim pesan. Pesan yang terus berulang setiap 1 jam sekali. Sepertinya besok terpaksa harus membalasnya agar tidak terus menungguku. Ya udah deh, aku nginep di rumah temannya aja. Oke. Sudah hampir sebulan ini aku dan Gilang berkelana di latihan di dunia astral. Namun ia masih saja takut sendirian di rumah. Entahlah, ketakutan itu disebabkan oleh hantu atau ia trauma diculik oleh kedua kalinya. Tubuh ini terasa pegal dan akibat kegiatan seharian. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh tubuh ini dengan air hangat. Setelah itu mencoba menghubungi Krishna, teman sekamar. Karena sudah tengah malam begini, ia juga belum kembali. Saat telepon tersambung, ia memberitahukan kalau sedang pergi keluar bersama teman-temannya. Daripada di kamar sendirian, aku memutuskan pergi ke lobi. Suasana lobi begitu sepi, hanya ada satu orang yang terlihat duduk di kursi restoran hotel. Aku pun berbelok ke arah pintu kaca yang menghubungkan kolam renang. Di sana sudah ada beberapa kuntilanak yang sedang asik berendam. Aku berbaring di bangku panjang dekat kolam, seraya menatap langit yang penuh bintang. Al, panggil Margaret. Iya, sautku seraya menoleh. Ada yang datang. Siapa? Margaret menunjuk ke belakangku. Spontan aku menoleh. Grisel, gumamku. Bagaimana ia tahu kalau aku di sini? Albi, panggilnya seraya menghampiriku. Dari mana kamu tahu saya di sini? Tanyaku. Kamu lupa ya, saya anggota sekte. Balasku. Kamu, saya,
Sejak kapan Grisel berbicara sebaku ini? Ah iya, mana ayah kamu? Lalu, bagaimana dengan Leon? Tanyaku. Ayah tidak ikut ke sini karena sedang mengurusi Leon, balas Grisel. Hebat sekali kamu bisa mengalahkan Leon. Saya pikir dia salah satu anggota sekte yang terkuat. Ternyata cukup lemah juga, balasku. Iya, Grisel mengepalkan tangannya. Gilang mana? Gilang tidak ada di sini, balasku. Saya tahu keberadaan Mr. X dan Haji Rofi. Sebaiknya kita segera ke sana sebelum mereka melarikan diri. Harus sekarang juga, tanyaku. Iya, ajak Gilang sekalian. Dia tidak akan mungkin datang ke sana. Lebih baik besok saja kita ke tempat Mr. X dan Haji Rofi. Sekalian saya meminta bantuan Habib Hussein. Saya tidak bisa menjamin kalau besok mereka masih berada di sana, balas Grisel. Ya udah, sebaiknya kita berdua saja. Rasanya cukup untuk mengalahkan Mr. X dan Haji Rofi, ucapku. Baiklah, balas Grisel. Ayo, ia membalikkan badan dan melangkah. Al, jangan ikut dengannya, ucap Margaret. Kenapa? Tanyaku. Ada yang aneh dengannya. Itu hanya perasaan kamu saja. Aku melangkah mengikuti Grisel. Jangan, El. Kamu tetap di sini. Jangan ikut. Kabari Gilang saat dia bangun, perintahku. Tapi El, bagaimana dengan kamu? Saya akan baik-baik saja. Percayalah. Aku mengembangkan senyum. Grisel memarkir mobil depan lobi. Aku pun bergegas masuk, lalu mobil melaju dengan meninggalkan hotel. Aku mengamati gerak-gerik Grisel. Dari pertama masuk ke jalan tol, ia sama sekali tak bersuara. Bagaimana keadaan Nyi Ambar? Tanyaku berusaha memecah keheningan. Mereka mengurung Nyi Ambar, balas Grisel. Apa kamu tahu tempatnya di mana? Di markas. Markas yang mana? Kalian punya banyak markas? Nanti kamu juga tahu. Oke. Aku diam dan memperhatikan jalan, kemudian buka ponsel dan mencet map. Ternyata ini jalan tol yang mengarah ke Cirebon. Oh, jadi markasnya di Cirebon, ucapku. Iya, balas Grisel. Kenapa kamu begitu kaku mengendarai mobil? Apa kamu tidak terbiasa membawa mobil pada saat di Eropa? Tanyaku. Eropa? Grisel menoleh. Ternyata kamu sudah menyadarinya. Saya tidak sebodoh itu sampai bisa membedakan gaya bicara Grisel dan kamu, Leon. Aku sengaja melakukan penekanan pada namanya. Sebagai orang yang lebih baik tinggal di Eropa, bahasa Indonesia kamu cukup bagus. Sekarang apa yang kamu lakukan? Balas Leon. Bagaimana kalau kita bertarung 1 lawan 1? Apa kamu berani? Tantangku. Kamu tahu, saya bisa mengalahkan kamu dengan mudah. Kemarin saja hanya menonton saja di dalam mobil. Kalau sampai turun tangan, mungkin kamu sudah tidak ada di dunia ini. Aku terus memanas-manasinya. Tidak perlu berbohong, Albi. Saya lihat kamu terluka parah saat melewat Amsel. Dasar lemah. Sepertinya ia mulai terpancing, terlihat dari laju mobil yang semakin kencang melewati tol. Pelan-pelan saja, Leon. Jangan terburu-buru menjemput kematian kamu. Aku sengaja memancingnya agar tidak berpikir untuk mencelakai dan Grisel. Bagaimanapun tubuh yang ia gunakan adalah milik orang lain, sehingga ia punya kebebasan untuk melakukan apa saja. Jangan terlalu sombong. Leon kembali menancap gas. Alat pengukur kecepatan menunjukkan 120 kilo per jam. Aku merapal doa dalam hati, lalu menyentuh tangan Grisel. Pelankan kecepatannya, pintaku. Lepaskan, atau kalian berdua akan celaka.
ancamnya. Aku melepaskan tangan, setidaknya sekarang tahu kalau Leon tidak berniat mencelakai Grisel. Dasar polos, kalau aku dalam posisinya, lebih baik menabrakkan diri ke pembatas jalan, langsung mendapatkan 2 nyawa sekaligus. Dengan kecepatan ini, kami sudah tiba di Cirebon dalam waktu 2,5 jam. Kemudian Leon memperlambat laju mobil, lalu berhenti di pinggir jalan. "Kenapa berhenti?" tanyaku. "Saya menemukan tempat yang cocok untuk pertarungan kita," ucapnya. "Kamu tidak akan membawa teman kan? Saya tidak perlu bantuan siapapun untuk melawan kamu." Leon sangat percaya diri. Baguslah. Makhluk berjubah hitam yang kemarin berhasil melukai Habib Hussein muncul di depan mobil. "Kamu tidak perlu takut. Saya tidak akan menghabisi kamu di sini," ucap Leon. "Siapa yang takut?" sautku. Tubuh Grisel tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri. Sosok berjubah hitam pun menghilang. "El!" Ku coba menggoyangkan tubuhnya, namun Grisel tiba-tiba bangun dan melotot padaku. Ternyata tubuhnya dikuasai oleh si jubah hitam. Kemudian ia melajukan mobil. Aku sangat terkesan dengan kemampuan si jubah hitam yang bisa mengendarai mobil dengan lancar. Hal yang sangat sulit dilakukan oleh jin yang berasal dari Indonesia. Ini menandakan kalau ia memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Bisa mengendalikan tubuh manusia sepenuhnya. Entahlah, aku sanggup melawannya nanti. Aku melirik wajah Grisel yang begitu fokus menatap ke depan. "Apa kamu bisa bahasa Indonesia?" tanyaku, namun ia sama sekali tidak merespon. Sepanjang 1 jam perjalanan, suasana dalam mobil begitu hening. Aku tidak memiliki gambaran akan dibawa kemana olehnya. Mencoba mencari lokasi melalui ponsel pun tak bisa, karena tidak ada sinyal. Sepertinya Leon ingin bertarung di tempat yang sangat rahasia. Udara dalam mobil pun terasa dingin, jalanan pun terlihat menanjak. Sudah bisa dipastikan ini area pegunungan. Nyik! Mobil mengerem mendadak, diikuti tubuh Grisel yang kembali lemas. "Saya akan mengantar kamu ke pemakaman." Ternyata Leon kembali mengambil alih tubuh Grisel. "Pemakaman kamu?" celetukku. "Kamu," balasnya. Mobil berbelok ke sebuah jalan setapak di tengah hutan. Tak lama, aku sudah dihadapkan dengan lapangan yang luas. Di tengahnya ada semacam bongkahan batu berwarna hitam. Sepertinya aku tahu tempat ini, tempat perkumpulan anggota sekte yang pernah diceritakan Gilang. "Sekarang bersiaplah," ucap Leon sebelum membuat tubuh Grisel tak sadarkan diri. Ku ambil ponsel lalu mengirim pesan pada Gilang. Pesan tidak sampai, karena di tempat ini tidak ada sinyal. Apakah tempat ini memang terjangkau sinyal? Tidak, atau Leon sudah menutup area ini? Aku pun keluar dari mobil, berdiri menatap ke depan. Leon muncul dari dalam hutan dan berjalan ke arahku. "Kamu yakin akan menghadapi saya sendirian?" ucap Leon. "Saya sanggup menghadapi kamu sendirian." Pertarungan ini akan berlangsung dengan singkat. Leon duduk di atas bongkahan batu hitam dengan senyuman mengembang. Di dekatnya ada si jubah hitam dan wanita bermulut besar. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya.